Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak baik. Sudah hadir semuanya atau masih ada yang di luar? Di data saya yang ngontrak tuh ada sekitar 39 ya. Ini baru 28. Berarti masih ada sekitar 10 orang ya yang belum hadir. Mudah-mudahan segera bergabung ya di perkuliahan spot ini ya, sehingga kita bisa memulai dan bisa melaksanakan kuliah perdana. Oke, ini adalah kuliah teknik tegangan tinggi gitu ya, yang memang dikontrak di semester genap ya, sehingga diharapkan semua bisa mengikuti ini dengan baik dan juga tentunya kuliah via spot ini bisa kita laksanakan ya, walaupun di pagi hari ya, tetap saja Anda harus siap dan harus tentu sudah bangun gitu ya. Jadi jangan sampai baru bangun tidur dan belum sadar sudah melaksanakan perkuliahan. Ya meskipun daring, sekali lagi tetap dilaksanakan sebaik mungkin ya. Anda juga harus konsentrasi karena memang jam 7 itu jam yang sulit ya untuk memulai aktivitas ya, apalagi kondisi hari ini cukup dingin ya karena hujan dari semalam dan sebagainya. KM-nya itu siapa penanggung jawab kuliah ini? Laras ya? Larasati? Ya, Pak. Kamu PJ ya mata kuliah ini? Boleh, Pak. Ya, karena kamu saya sudah set di spot, maka kamu nanti akan melakukan approve ya ketika perkuliahan sudah dilaksanakan ya setiap minggunya. Ya, kamu juga nanti melaporkan ke saya gitu ya. Mungkin nanti juga bisa via Google Form ya untuk kehadiran dan melaporkan siapa aja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ya, jadi dibuat tabel aja ya, Laras ya, dibuat tabel pertemuan satu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, dikasih tanda aja. Ya nanti setiap selesai kuliah ya, ataupun ya mungkin kalau pagi siangnya gitu ya, Anda laporkan ke saya untuk nanti saya input di kehadiran ya di spot untuk menunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan kuliah dan Anda sudah melakukan approve perkuliahan kita hari ini. Oke, saya sambil izin share ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat bergerak ya? Oke ya, jadi kita mulai aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, pertama saya ucapkan selamat bergabung ya di perkuliahan teknik tegangan tinggi yang memang ini merupakan mata kuliah pilihan ya, tapi wajib yang harus Anda kontrak untuk menyelesaikan SKS yang ada di Prodi TE. Jadi mata kuliah ini umumnya
diberikan di semester 6 atau semester genap, sehingga diharapkan Anda bisa menyelesaikan ya perkuliahan ini dengan baik, dan tentu hasil yang diperoleh juga baik ya, tidak sampai ada yang gagal, yang nilainya rendah dan sebagainya. Nah, hanya mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya kalau bisa untuk pertemuan perdana ini kita on cam dulu ya. Silakan Anda di on cam dulu. Saya tidak tahu wajah-wajah Anda ya, karena saya juga mungkin lupa gitu ya, atau mungkin ya pernah ketemu tapi tidak pernah bicara ataupun berdiskusi. Maka kesempatan awal ini ya kita coba perkenalan dulu lah. Karena kita memang jarang ketemu ya, karena memang kondisinya masih pandemi, sehingga pertemuan perdana ini saya harapkan semua on cam. Ya. Silakan di on cam dulu. Mudah-mudahan semua sudah siap ya, jangan sampai namanya ada tapi orangnya nggak ada. Orangnya nggak tahu kabur kemana gitu ya. Kadang-kadang sampai akhir pun tetap ada di layar gitu ya, tidak memperhatikan apa yang disampaikan pada setiap pertemuan. Oke, jadi sekali lagi saya akan nanti di akhir perkuliahan akan mengabsen ya, sambil juga memperkenalkan siapa saja yang mengontrak mata kuliah ini. Mudah-mudahan walaupun dengan kamera, ya kalaupun nanti ketemu di kampus atau di mana, ya kita bisa bertegur sapa lah. Kadang-kadang saya tidak ingat ya, ini kelas mana, angkatan berapa, dan sebagainya. Ya karena sekali lagi antara layar kamera yang ada di Zoom ataupun di Google ya, itu kadang-kadang berbeda dengan yang aslinya. Ya, jadi Anda juga tidak perlu sungkan-sungkan nanti ketemu saya di kampus dan sebagainya, bisa bertegur sapa, diskusi dan sebagainya. Oke ya, jadi ini 34 ya, ada sekitar 5 orang lagi yang belum bergabung, sambil mungkin nanti menunggu, mudah-mudahan semuanya sudah on ya. Jadi artinya kita mulai kuliah tuh hari Senin ini ya. Jadi jam 7 sampai jam 8.40. Ya, jadi silakan saja kalau seandainya di spot sudah ada, Anda tinggal masuk saja ke sana ya. Tapi kalau misalnya nanti ada perubahan atau apa, bisa saja kita menggunakan Zoom ataupun aplikasi yang lainnya. Ya, jadi nanti silakan aja nanti Laras dibuat grupnya ya. Saya lihat belum ada grupnya untuk mata kuliah ini. Jadi nanti silakan dibuat grup sehingga kita bisa komunikasi via WA, grup dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, ini yang kedua, tentunya saya harapkan di perkuliahan ini ya pertama kita punya aturan main, ya kita punya kontrak belajar ataupun kita punya SOP yang harus kita sepakati bersama. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda komplain di akhir atau Anda merasa dirugikan ya. Dengan aturan-aturan yang kita diskusikan pada pertemuan awal ini. Karena ini tidak akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya, jadi cukup di perkuliahan perdana. Baik aturan-aturan mainnya, materi yang akan disajikan selama 1 semester, termasuk juga evaluasi, ya seperti apa nanti penilaian yang saya berikan. Ya. Jadi jangan sampai nanti komplainnya pas nilainya sudah keluar, baru Anda komplain. Ya, beberapa kasus perkuliahan semester kemarin pun itu terjadi komplain. Jadi kadang-kadang komplainnya juga terlambat gitu ya, nilai sudah masuk atau waktu pengisian nilai di Sindo sudah habis, baru Anda komplain ya terhadap penilaian yang diberikan. Ya, jadi biasanya ada waktu komplain ya, misalnya 1 atau 2 kali 24 jam, silakan Anda memberikan argumentasi dan sebagainya. Ya, setelah itu tidak ada lagi ya, karena memang biasanya batas waktu penginputan nilai itu sudah ditentukan oleh universitas.
Mata kuliah teknik tegangan tinggi ini adalah mata kuliah yang memang diharapkan dikuasai oleh Anda ya, terutama bidang sistem tenaga listrik, sehingga materi-materi yang nanti disampaikan ini itu berkenaan ya dengan konsentrasi ataupun kompetensi yang Anda miliki. Ya. Karena dilihat dari judulnya ya ini sudah jelas ya ke arah mana mata kuliah ini nanti berada. Ya, jadi teknik tegangan tinggi dengan bobot 2 SKS ya, 402 kodenya, 402. Ini diharapkan Anda bisa ikuti secara baik dan tentu materi-materi ini nanti akan berkembang. Ya, baik nanti yang akan saya sampaikan ataupun mungkin nanti tugas-tugas yang akan Anda kerjakan. Baik secara mandiri ataupun secara kelompok. Nah, deskripsi mata kuliah ini Oke, diskusi mata kuliah ini, pertama mata kuliah merupakan mata kuliah pilihan pada program S1 ya, teknik elektro dengan bobot 2 SKS. Ya, jadi 2 SKS itu ya 2 kali 2 50 menit ya di pertemuan seperti ini, 2 kali 2 50 menit di pertemuan pengayaan mata kuliah ya, dan juga 2 kali 50 menit ya tentu dengan tugas-tugas terstruktur. Ya, jadi meskipun 2 SKS ini adalah waktunya hanya kurang lebih 2 jam gitu ya, atau 100 menit, tapi saya harapkan pengayaan dari mata kuliah ini ya Anda bisa lakukan di luar perkuliahan. Ya, dengan berbagai referensi, dengan berbagai pustaka, silakan nanti Anda kembangkan. Selesai mata kuliah ini, Anda diharapkan bisa memahami ya dasar-dasar teknik tegangan tinggi, peralatan atau tool-tool pada tegangan tinggi, aturan-aturan yang ada pada tegangan tinggi, dan juga nanti analisis yang ada pada tegangan tinggi. Ya, jadi mulai tahu ya apa itu tegangan tinggi, kapasitasnya berapa gitu ya. Lalu bagaimana sistem tegangan tinggi itu dilakukan atau diimplementasikan dalam sistem tenaga listrik, peralatan-peralatan apa saja yang banyak digunakan, dan aturan-aturan main apa saja yang memang harus dipahami untuk misalnya penyaluran tegangan tinggi ya dalam sistem transmisi. Ya, jadi sekali lagi di sistem tenaga listrik tegangan tinggi ini masuk ke wilayah transmisi. Ya, jadi area pembangkitan, area transmisi, area distribusi, baru konsumen atau pelanggan. Ya, jadi bicara tegangan tinggi itu biasanya masuk nanti wilayah transmisi, sehingga nanti banyak juga disinggung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik. Nah, mata kuliah ini sekali lagi memberikan pengetahuan, pemahaman pada mahasiswa mengenai berbagai hal ya tentang tegangan tinggi. Ya, jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang memang tahu ya istilah tegangan tinggi, tapi ketika ditanya apa itu tegangan tinggi, berapa kapasitasnya, bagaimana sistem penyalurannya, dan apa saja peralatannya, itu kadang-kadang masih gelap atau masih sering ketukar dengan tegangan menengah ataupun dengan tegangan rendah sekalipun. Nah, itu harus hati-hati. Nah, jadi beberapa kasus ya di skripsi gitu ya, itu sering ditanyakan. Basic ya, di mana sih posisi tegangan tinggi dalam sebuah sistem tenaga listrik? Nah, itu bagi yang memahami dan menguasai itu dapat dengan mudah menjawab. Tapi ketika tidak memahami dan tidak mengetahui sistem, maka kadang-kadang jawabnya asal-asalan. Nah, itu sering menjadi bumerang ya bagi jawaban yang diberikan. Ya, jadi harus hati-hati.
Tegangan tinggi juga nanti diharapkan Anda punya basic ya atau punya dasar ya, sehingga perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan tegangan tinggi pun Anda pahami. Ya, biasanya basicnya ya matematik, fisika, ataupun elektronika daya ya. Kalau Anda sudah mengontrak elektronika daya atau sedang mengontrak, nah itu nanti biasanya nyambung ya dengan tegangan tinggi, karena nanti ada medan listriknya, ada medan magnetnya dan sebagainya. Ya, jadi saya harapkan basic-basic itu ya Anda sedikit kuasai lah. Jadi jangan sampai nanti ada analisis perhitungan ya Anda bingung gitu kan. Ya, bagaimana misalnya menghitung tegangan 3 fasa, tegangan 1 fasa dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi silakan nanti Anda buka lagi buku-buku basic ya berkaitan dengan medan listrik dan medan magnet. Lalu nanti di dalamnya itu mulai dari pengertian ya, penggunaan, penanganan, peralatan dan sebagainya, itu nanti akan kita inikan di silabus, di spot pun sudah saya masukkan ya, Anda bisa baca dan Anda bisa lihat, sehingga nanti apa saja yang harus Anda kuasai, apa saja yang harus Anda pelajari itu bisa dilihat. Nah, lalu saya juga berharap nanti ya syukur-syukur nanti ada semacam studi ya, studi lapangan ya, baik secara berkelompok ataupun mungkin secara kolektif ya, satu kelas. Biasanya kalau kondisinya normal gitu ya, ya kita bisa melakukan studi banding ya, ataupun kunjungan ya ke beberapa area sistem transmisi. Ya, baik yang misalnya 150 kafe ataupun yang 500 kafe. Ya. Ya, tapi kita lihat mudah-mudahan kondisinya segera membaik ya, dan kita bisa melakukan survei ya ataupun kunjungan lapangan ya ke saluran transmisi. Ya, sehingga nanti juga pun ada tugas-tugas yang memang diharapkan Anda memahami ya sistem itu secara lebih real. Ya, jadi bagaimana misalnya sistem transmisi itu, bagaimana misalnya sutet itu, bagaimana misalnya pengaruh medan listrik dan medan magnet pada tegangan tinggi. Nah, itu diharapkan bisa Anda temukan ya, tidak hanya secara teoretik tapi juga secara praktis di lapangan. Ya, nanti ada kunjungan ke PLN, ke industri dan sebagainya. Lalu juga diharapkan pengujian tegangan tinggi ya Anda bisa melakukan gitu. Kita punya lab tegangan tinggi yang ada di lab lama ya, gedung B gitu ya, itu kita punya peralatan tegangan tinggi. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita manfaatkan ya, baik untuk pengenalan awal ya ataupun nanti untuk riset ya. Ya, karena memang sekali lagi karena kondisi pandemik ya kita juga jarang bertemu. Yang mudah-mudahan nanti ada waktu yang bisa kita manfaatkan kalau misalnya kondisinya sudah membaik dan luring bisa dilaksanakan ya. Kita mungkin nanti minimal studi lapangan ya di lab tegangan tinggi yang kita miliki. Ya, karena itu adalah lab yang memang sebenarnya dimanfaatkan untuk perkuliahan, riset dan sebagainya. Nah, lalu juga hal-hal lain tentunya nanti kita bicarakan ya, bagi misalnya fenomena tegangan tinggi, rugi-rugi daya pada tegangan tinggi, ataupun mungkin nanti berbagai hal ya yang berkaitan dengan analisis sutet dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, metode perkuliahan yang akan kita lakukan, ya pertama metode presentasi seperti ini, ya. Jadi presentasi via aplikasi ya, Google Meet ataupun Zoom ya yang kita inikan. Lalu nanti ada diskusi dan tanya jawab ya. Lalu juga ada penugasan dan studi kasus. Ya, termasuk juga mungkin nanti kalau sekali lagi kondisi memungkinkan kita bisa survei lapangan ya, studi lapangan. Mudah-mudahan kita berharap pandemik ini segera berakhir lah. Karena sekarang tuh udah masuk ke gelombang 3 gitu ya.
dan Jakarta serta Jabodetabek dan Bandung Raya itu menjadi penyumbang terbesar ya COVID Omikron yang memang sedang melanda negeri ini. Ya, mudah-mudahan sih Bandung relatif bisa terkendali gitu ya, sehingga kita tidak was-was lagi, tidak merasa takut lagi ya beraktivitas dan lain sebagainya. Saya rasa mahasiswa juga sekarang sudah sering ya ada di kampus ya beraktivitas dan sebagainya, tapi tetap saja harus menjaga prokes ya, memakai masker, menjaga jarak dan tentu tidak berkerumun ya, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu media yang kita gunakan ya Zoom ya, lalu Google Meet, Spot ataupun nanti Google Drive ya untuk misalnya aplikasi tugas, di samping juga nanti Spot juga. Ya, ini Google Drive ini ya untuk mengantisipasi ya kalau kondisi misalnya down ya Spotnya dan sebagainya. Sehingga juga nanti Anda bisa mengecek tugas-tugas yang Anda sudah kerjakan, apakah sudah masuk atau belum. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa komplain, Pak, kenapa tugas saya tidak ada? Ya padahal tidak diapa-apain, tidak dihapus atau apa, tapi katanya sudah mengumpulkan tapi tidak ada. Nah itu nanti Anda bisa cek sendiri ya, misalnya satu semester itu ada berapa tugas ya, ada berapa kuis, ada berapa ujian ya, baik UAS ataupun UTS, Anda bisa cek sendiri. Ya, jangan sampai pada saat rekapitulasi akhirnya Anda merasa sudah mengumpulkan tapi tidak ada. Nah itu ya, jadi Anda bisa cek ya, baik di Google Drive-nya ataupun nanti di Spot-nya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan Anda sehingga berpengaruh pada penilaian akhir. Nah ini beberapa rancangan perkuliahan kita ya. Jadi kita sudah set dari mulai sekarang ya tanggal 7 sampai bulan mungkin Mei ya, bulan Mei ya, akhir pertengahan Mei atau akhir Mei kita sudah selesai perkuliahan. Jadi efektifnya 4 bulan lah. Jadi 16 kali pertemuan. Itu pun kalau tidak ada libur, tidak ada tanggal merah dan sebagainya. Dari mulai pendahuluan ya hari ini ya kita lebih ke ekspektasi ya kontrak belajar dan sebagainya sehingga nanti Anda bisa memahami dan itu ada aturan mainnya sehingga nanti tidak ada yang dipermasalahkan di akhir. Lalu pertemuan kedua minggu depan kita akan coba memotret bagaimana sih sistem ketenaga listrikan ya baik secara karakteristik, statistik ataupun perkembangan yang terjadi hari ini. Ya, jadi seperti apa sih sistem tenaga listrikan yang kita akan kembangkan atau kita akan pelajari itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Jadi Anda tahu misalnya kondisi realnya kita sekarang menggunakan daya terpasang itu berapa sih on grid-nya misalnya, daya yang harus disiapkan untuk menyalurkan energi listrik ke seluruh daerah yang ada di Indonesia itu berapa ya, termasuk mungkin nanti panjang saluran ya, baik saluran transmisi, saluran distribusi ataupun saluran lainnya. Nah itu biasanya akan terlihat dari infografis sistem ketenaga listrikan terbaru atau terupdate di 2021 ya, karena kan kita baru masuk di 2022. Termasuk juga nanti sejauh mana sih sistem yang kita bangun, tentu misalnya berkaitan dengan pembangkitan ya, karena kan pembangkitan itu ya berdampak jelas ya terhadap sistem. Ya, jadi misalnya kita hari ini banyak menggunakan PLT batubara gitu ya. Kita juga banyak menggunakan PLT panas bumi ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti ada persentasenya. Jadi apa yang akan dikembangkan tahun berikutnya termasuk juga energi terbarukan. Ya. Jadi saat ini Kementerian SDM pun sedang mengembangkan proyek ya energi baru dan terbarukan. Ya termasuk mungkin nanti tahun ini ya itu di prodi ataupun di EPTK itu akan berdiri teknik energi terbarukan S1 murni. Ya. Jadi kemungkinan nanti itu di bawah Departemen Elektro. Ya. Jadi nanti gedungnya sama dengan gedung yang
PT OIR ya di Gedung Baru. Itu adalah kerjasama dengan COE IDB. Ya, jadi kemungkinan tahun ini itu akan menerima mahasiswa baru. Ya, jadi prodinya adalah Teknik Energi Terbarukan. Ya, jadi Anda bisa kolaborasi dengan mereka ya, dengan prodi ini, termasuk juga mudah-mudahan peralatan-peralatan yang digunakan itu adalah bantuan dari IDB dan itu nanti bisa sharing ya dengan prodi-prodi TE, PTE ataupun dengan PT OIR. Ya, termasuk juga untuk yang fasilitas PT OIR itu nanti bisa dimanfaatkan oleh prodi-prodi lain. Ya, jadi ini adalah kesempatan emas kita ya untuk mengembangkan prodi, mengembangkan peralatan dan sebagainya. Karena kalau tidak ada grant seperti itu ya, kemungkinan kita tidak pernah memiliki peralatan atau lab yang terupdate atau terbaru. Karena memang harganya relatif besar ya, dan tentunya butuh biaya yang tidak murah. Kalau hanya mengandalkan RKT, saya pikir tidak akan terkejar. Tapi karena ini adalah grant ya dari IDB, yang mudah-mudahan usulan-usulan yang prodi ajukan itu di ACC, dan kemungkinan launching di akhir 2022. Ya, jadi mungkin di akhir 2022 itu gedung ini sudah bisa digunakan, termasuk fasilitas lab yang ada di dalamnya. Dan nanti Anda bisa memanfaatkan itu untuk pengembangan keilmuan, riset ataupun yang lainnya. Lalu di pertemuan berikutnya tegangan tinggi dalam sebuah sistem tenaga listrik ya. Jadi kita bisa lihat seperti apa foto tegangan tinggi ya. Jadi jangan sampai sekali lagi Anda tertukar ya antara tegangan ya. Mana tegangan tinggi, mana tegangan menengah dan mana tegangan rendah. Ya, jadi kalau Anda sudah mengontrak ini saya harapkan Anda nanti memahami ternyata tegangan tinggi itu rate tegangannya itu sekian sampai sekian. Tegangan menengah itu sekian sampai sekian dan tegangan rendah itu seperti apa. Ya, sehingga nanti tegangan tinggi high voltage akan bergantung terhadap sistem pembangkitan. Ya, dan juga bergantung pada sistem distribusi. Karena awalnya dari pembangkitan ya masuk ke transmisi, lalu dari transmisi masuk ke distribusi. Ya, jadi posisinya itu diapit oleh sistem pembangkitan satu sisi dan oleh sistem distribusi. Ya. Jadi dari mana tegangan itu tinggi itu berasal? Ya tentu dari sistem pembangkitan. Baik dari PLTA, PLTB, PLTP, PLTG, U gitu kan dan sebagainya. Ya, lalu nanti mau dikemanakan? Ya tentu nanti dari transmisi itu disalurkan ke sistem distribusi. Ya, di sana kan ada konsumen ya, ada industri, ada sosial gitu kan, gedung-gedung gitu kan, termasuk juga rumah-rumah yang kita gunakan selama ini. Lalu materi yang lainnya adalah saluran transmisi ya. Jadi karena kita main di saluran transmisi, maka kita harus paham apa itu saluran transmisi. Ya. Sistem transmisi itu seperti apa sih gitu kan? Ya, mungkin nanti ada sistem transmisi panjang ya, transmisi menengah dan juga sistem transmisi pendek. Nah, di situ juga nanti dibahas bagaimana sistem-sistem itu berfungsi, baik misalnya dari rangkaian diagramnya, one line diagramnya, ataupun perhitungan-perhitungannya. Ya, nanti di sistem transmisi ini akan dibahas ya. Jadi bagaimana misalnya ketika kita ingin mengatasi sebuah persoalan pada sistem transmisi tegangan tinggi di area tertentu gitu ya, dengan berbagai metode dan cara. Pertemuan berikutnya komponen ya, jadi beberapa komponen tegangan tinggi ini khas dan memiliki karakteristik tersendiri. Baik misalnya mengenai penghantarnya, mengenai sistem proteksinya, ya, mengenai sistem penyalurannya, ya, ataupun yang lain sebagainya, termasuk grounding dan sebagainya. Ya, nah itu nanti ada komponen utama. Ya, termasuk misalnya tiang transmisi. Nah, seperti apa sih tiang transmisi? Jadi kita membahas tiang transmisi pun itu bisa sampai
ya mungkin 2-3 pertemuan gitu kan baru selesai. Ya karena memang punya karakteristik ya beberapa jenis transmisi, bagaimana perhitungannya, bagaimana cara menyambungkan antara satu kabel dengan kabel pada tiang transmisi, tipe-tipe tiang transmisinya dan sebagainya. Ya, jadi itu cukup banyak sebenarnya materinya. Lalu gejala pada tegangan tinggi itu juga menjadi salah satu kajian yang kita inikan. Mungkin Anda sering mendengar istilah corona, audible noise ya, lalu juga gejala-gejala lainnya gitu ya, yang ada pada tegangan tinggi. Nah itu nanti akan kita bahas. Ya, seperti apa gejala itu dan bagaimana mengatasi gejala itu. Jadi fenomena ini sering muncul, tapi kadang-kadang kita tidak paham bahwa itu adalah fenomena tegangan tinggi. Ya, jadi ya pertamanya adalah corona. Nah lalu dari corona itu ada gejala-gejala yang lainnya seperti audible noise dan radio interference. Lalu berikutnya adalah sistem isolasi ya. Nah mungkin nanti di sela-sela ini bisa saja nanti diberikan tugas ya, mungkin dua tema ada tugas ya, lalu 3 tema ada kuis dan sebagainya. Jadi Anda siapkan saja gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti tugas-tugas itu di pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan seterusnya, ataupun kuis di beberapa pertemuan. Ya, jadi nanti di sela-sela itu ada tugas dan ada kuis. Nah, pertemuan ke-7 sebelum UTS itu ada sistem isolasinya. Jadi bagaimana sistem isolasi pada tegangan tinggi itu akan dibahas. Ya, jadi peralatan-peralatan tegangan tinggi pun membutuhkan isolasi. Karena kalau tanpa isolasi yang baik, sistem tidak akan bekerja secara maksimal. Nah, jadi mungkin di bulan Maret tanggal 28 itu kita sudah masuk ke UTS. Ya, jadi Anda tidak terasa, tahu-tahu nanti sudah UTS dan Anda harus menyiapkan diri. Nah, memasuki pertengahan semester kedua itu nanti ada peralatan proteksinya, ya. Itu juga nanti akan dibahas di pertemuan kedua ini. Lalu juga nanti kita membahas tersendiri tentang SUTET, ya, saluran udara teknik tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi ya, SUTET, ya, karena kita baru masuk ke SUTET ya, belum masuk ke ultra atau SUTUT ya, karena mungkin nanti 5-10 tahun yang datang itu masuk ke ultra. Kalau sekarang kita masih masuk ke ekstra, jadi kapasitasnya itu masih di bawah 750 kV. Tapi kalau udah 1000 kV itu nanti masuk ke ultra tinggi. Ya mungkin negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, ya beberapa negara Eropa itu sudah masuk ke ultra tinggi. Jadi di atas SUTET. Tapi kita masih di level SUTET saja, ekstra tinggi. Analisis dan permasalahannya nanti akan kita bahas. Lalu juga kita nanti coba bahas tentang bagaimana sistem SCADA pada sistem tegangan tinggi. Itu kita akan coba di beberapa pertemuan setelah UTS. Nah, pasca itu maka ya Anda mempersiapkan diri ya untuk nanti melakukan sebuah studi kasus, membuat presentasi baik berupa makalah, poster ataupun yang lainnya, termasuk juga video untuk nanti dipresentasikan secara kelompok ya. Mungkin nanti kita bagi kelompok sehingga nanti beberapa pertemuan terakhir itu adalah presentasi. Ya, saya harapkan Anda nanti bisa studi lapangan ya, baik Anda kunjungan lapangan ke jaringan tegangan tinggi ataupun ke yang lainnya, termasuk juga lewat referensi yang Anda miliki, baik dari jurnal, buku, artikel, dan sebagainya. Ya, sehingga nanti di pertemuan terakhir itu semuanya bisa mengikuti dengan baik ya, sehingga hasilnya maksimal dan tentu Anda memperoleh nilai yang maksimal juga. Itu ya materinya. Nah, ini adalah sistem penilaiannya. Saya juga sering sampaikan ya di beberapa mata kuliah lain. Jadi silakan Anda cek lagi ya apakah ada yang kurang atau ada yang perlu direvisi dari sistem penilaian ini. Ya, jadi kehadiran perkuliahan seperti ini itu dihadiahkan 10%. Jadi kalau Anda hadir misalnya 15 atau 14 pertemuan, nah itu Anda sudah punya nilai 10. Ya, jadi silakan ya. Tapi bagi yang tidak hadir ya itu nanti dipotong saja. Ya, jadi tidak akan sama nilainya dengan yang hadirnya full. Tugas kuis itu 20%. Jadi selama Anda mengumpulkan tugas kuis ya, itu nanti nilai presentasinya 20%. Masing-masing ya. Tugas 20, kuis 20. Ya.
Jadi Anda bisa manfaatkan ini dengan baik. Ya. Maksudnya tugas 10, kuis 10 ya. Jadi ini jadi 20 ya ditambah ya. Lalu nanti presentasi makalah poster ini cukup besar 20%. Jadi 10, 30 ya 60 50. Nanti 50-nya itu UTS UAS masing-masing 25%. Ya, jadi presentasi makalah itu cukup besar nilainya 20%. Jadi Anda silakan manfaatkan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir itu adalah UTS dan UAS. Ya, masing-masing 25%. Jadi totalnya 100%. Jadi kalau salah satu Anda tidak mengikuti atau Anda tidak menyelesaikan, maka otomatis berkurang. Nah, di situ kadang-kadang mahasiswa lengah gitu ya. Kadang-kadang tidak ikut kuis, kadang-kadang tidak mengumpulkan tugas, atau kadang-kadang tidak ikut UTS atau UAS, maka otomatis nilainya jadi drop. Tapi kalau Anda ikuti semua, insya Allah saya pikir nilai itu akan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan dan sebagainya. Ya, tapi semua ini tidak terlepas dari attitude ya, kejujuran dan juga kedisiplinan. Saya tidak mau tugas Anda hanya menjiplak, memplagiarisme tugas orang lain, ataupun hanya mengganti nama, NIM, dan cover aja. Ya, nanti bisa terdeteksi. Jadi kalau ada tugas itu covernya aja sama, isinya covernya saja beda, isinya sama. Nah, itu kalau nanti tingkat kesamaannya mencapai 70% ya, atau bahkan 80%, nah itu saya anggap tidak mengumpulkan. Ya, jadi tolong Anda hati-hati. Ya, baik itu pekerjaan teman ataupun pekerjaan orang lain. Karena di zaman seperti ini sangat mudah ya, Anda mengcopy, mengkopas gitu ya, tugas teman Anda dan hanya mengganti nama dan seterusnya. Nah, itu sistem penilaiannya. Nah, ini nilainya saya pikir Anda sudah tahu, nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, dan D. Jadi mudah-mudahan Anda tidak sampai 3 setelah 3 teratas lah. Jadi A, A-, dan B+. Upayakan 3 ke atas nilainya. Ya. Itu kalau seandainya Anda semuanya mengikuti aturan penilaian tadi. Tapi kalau Anda ingin mencoba-coba, saya pengen coba, siapa tahu nilainya simsalabim gitu kan, tidak pernah diperiksa, tidak pernah direkap, ya Anda silakan, nanti akan Anda dapatkan hasilnya di akhir. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa Anda pahami. Nah, ini beberapa referensi, silakan Anda cari di Google ya, baik e-book ataupun artikel dan sebagainya. Dari mulai teknik tegangan tinggi, ya Aris Munandar, pengantar teknik eksperimental tegangan tinggi, pembangkitan energi listrik, ya, transmisi daya listrik, high voltage engineering, ataupun introduction high voltage eksperimental teknik. Ya, silakan Anda baca lah. Saya pikir sekarang sudah mudah mencari referensi, tidak perlu beli buku ya. Ya syukur-syukur ada buku, tapi kalau misalnya Anda peroleh e-book ataupun artikel, itu lebih baik. Ya, nah ini beberapa pengantar yang lain ya. Bahtiar Hasan itu juga ada bukunya. Dulu waktu Pak Bahtiar masih pegang teknik tegangan tinggi, itu suka dibagikan buku ya secara free. Ya, tapi karena sekarang tidak memegang mata kuliah ini, ya terpaksa tidak ada buku yang free. Tapi Anda bisa cari bukunya di beberapa toko buku ya, di Palasari ataupun di tempat-tempat lain. Termasuk juga paper artikel yang terkait tegangan tinggi, silakan Anda browsing ya, Anda cari, nah itu nanti bisa Anda untuk memahami ini. Oke, saya pikir itu saja pengantar mata kuliah tegangan tinggi ya. Jadi dari mulai deskripsinya, silabus dan sebagainya, aturan penilaiannya, lalu juga referensi dan sebagainya, itu sudah Anda dapatkan di pertemuan perdana ini. Ya, jadi saya tidak akan mengulang, saya tidak akan membolak-balikan hal ini. Mudah-mudahan Anda bisa pahami sehingga bisa Anda laksanakan dengan baik untuk mendapatkan ilmu dan juga memperoleh nilai yang baik. Oke, saya pikir itu saja. Silakan kita buka diskusi dan tanya jawab kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan materi penilaian ataupun yang lainnya. Silakan Muhammad Hasan. Pak, izin bertanya, kan ada yang ikut MBKM ini karena saya lihat kan matkulnya konversi gitu ya Pak ya. Nah itu jadi teknis ke depannya gimana Pak terkait penilaian?
mengkonfirmasi saya dan beberapa teman yang lain, saya lupa, yang ikut MBKM gitu Pak. Ya, untuk mata kuliah MBKM ya sebenarnya mata kuliah MBKM itu kan mata kuliah yang boleh dikontrak ya oleh yang reguler, ya mengontraknya reguler ataupun mahasiswa dari prodi mana ataupun perguruan tinggi mana. Ya. Jadi itu berlaku ya di seluruh perguruan tinggi, termasuk di UPI dan termasuk di Elektro. Ya, jadi kalau misalnya ini mata kuliah yang MBKM, ya jadi siapapun boleh mengontrak selama memang dia mau mengikuti perkuliahan ini. Hanya mungkin nanti ya tentu penilaiannya berdasarkan data ataupun portofolio yang ada. Ya, jadi bukti-bukti bahwa Anda mengontrak mata kuliah ini, Anda juga memperoleh rekomendasi ya, baik oleh prodi ataupun oleh PH, termasuk juga nanti rekap hasil penilaian. Ya, jadi Anda harus bisa memperoleh berbagai portofolio tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mengontrak ini karena internal gitu ya, itu mudah gitu kan. Saya punya data dan langsung masuk ke Sindo. Ya, jadi akan terekap. Tapi kalau misalnya ada yang mengontrak dari prodi lain ataupun dari perguruan tinggi lain, itu otomatis harus ada klarifikasi. Ya, baik datanya ya, tadi saya sebutkan portofolionya, bukti absen, bukti kehadiran, bukti tugas dan segala macam. Nah, itu nanti ya diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Nah, nanti dosen yang bersangkutan itu akan mengirimkan ya ke prodi, yang prodi nanti akan mengirimkan ke perguruan tinggi lain atau prodi yang memang tempat Anda berproses di sana. Ya, jadi misalnya gini, Anda dari prodi taruh dari prodi arsitek gitu ya, ngontrak di prodi TE untuk tegangan tinggi. Nah, itu silakan saja. Sehingga nanti hasil dari rekapan nilai yang akan Anda peroleh itu akan dikirim ke prodi Anda, base Anda ya, home base Anda akan dikirim. Ya. Sehingga Anda punya bukti, kaprodi Anda punya bukti untuk menginput nilai Anda setelah nanti dikonversi ke mata kuliah apa. Gitu. Ya, jadi memang ini ya mudah-mudah sulit lah. Ya. Jadi kalau Anda tidak tertib, itu akan sulit nanti. Prodi akan mengalami kesulitan. Tapi kalau Anda tertib, semuanya ada, bukti segala macam, prodi tinggal nanti mengkonversi pada mata kuliahnya yang mungkin mirip ataupun mungkin nanti bisa disejarkan dengan mata kuliah ini. Ya. Jadi kalau misalnya dalam lingkup tegangan tinggi di elektro ya dari prodi TE, OIR ataupun yang lainnya itu masih mudah. Tapi kalau udah berseberangan ya dengan prodi misalnya mesin, sipil, arsitek, nah mungkin nanti prodi atau tim MBKM prodinya itu yang akan memilah dan memilih kira-kira mata kuliah ini masuk mata kuliah yang mana. Seperti itu, ya. Ya Pak. Jadi MBKM terkait magang dan studi independen gitu sama aja gitu ya Pak ya? Iya, sama saja seperti itu. Ya Pak. Ya, Makasih, yang Pak. penting kan nanti ada ininya mata kuliahnya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, jadi kalau sudah tidak ada, ya silakan. Pak, untuk perkuliahan ini tuh apakah ada software atau semacamnya atau mungkin hanya teori Pak? Mungkin. Ya, oke. Untuk perkuliahan ini sekali lagi tadi sudah sebutkan gitu ya. Kita nanti mungkin ada semacam ya pertama presentasi gitu ya, materi berupa teoritis dan sebagainya. Lalu juga mungkin nanti ada video ya, video pembelajaran ya, baik berkaitan dengan materi ataupun yang lainnya. Lalu juga kita akan ada ya kalau kondisi memungkinkan gitu ya, itu ada studi lapangan, baik yang ada di lab tegangan tinggi ataupun mungkin nanti di beberapa unit PLN ya, jaringan tegangan tinggi. Ya kita sih berharap
kondisi ini tidak selamanya seperti ini ya, akan normal ya, sehingga pada saat nanti sebelum akhir kuliah ini kita masih bisa melakukan kunjungan ke beberapa unit jaringan transmisi. Bisa di dalam wilayah Bandung dan sekitarnya ataupun mungkin area di luar Bandung. Silakan saja nanti mungkin berupa dalam set di dalam kunjungan industri atau kunjungan ke beberapa instansi ya. Ya, tapi kita lihat nanti kondisinya. Tapi kalau misalnya kondisinya belum ya kita ya bersabar saja. Tapi prinsipnya adalah ya kita memberikan hal-hal yang tentu dibutuhkan ya untuk pengembangan keilmuan ataupun pengembangan nanti skripsi dan tugas akhir. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya nanti ada studi lapangan, termasuk juga nanti Anda kelompok bisa saja studi lapangan untuk mencari sebuah persoalan yang berkaitan dengan tegangan tinggi. Tidak harus dengan saya, ya Anda mungkin nanti buat surat, Anda buat pengajuan ya, kunjungan, mencari data dan sebagainya ke instansi-instansi yang berada di sekitar area tempat tinggal Anda. Seperti itu ya, jadi modelnya. Ya, jadi ada teoritisnya juga ada prakteknya. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke, ini yang hadir sudah 40 ya, ternyata melebihi target, karena mungkin ada yang belum ngontrak juga. Tapi saya harap semuanya bisa mengikuti ini, ya sehingga nanti Laras bisa mengecek ya siapa saja yang hadir ya, apakah memang yang hadir hari ini itu sudah mengontrak atau memang ada yang belum mengontrak, tapi ikut mata kuliah terlebih dahulu, mungkin nanti lewat PRS dan sebagainya. Tapi prinsipnya semua nanti diberi fasilitas yang sama, silakan saja nanti Anda bisa akses materinya di spot gitu ya. Lalu juga Anda nanti bisa manfaatkan beberapa fasilitas seperti Google Drive dan sebagainya. Termasuk juga nanti WA kita buat untuk menyampaikan berbagai informasi dan sebagainya. Oke, terakhir kalau tidak ada pertanyaan saya akan absen. Ahmad Diki Arisandi ada? Ahmad Diki? Nggak ada. Agung Febriana? Hadir Pak. Ya, nyalakan ini ya, mic-nya ya. Aji Setiawan? Haji hadir Pak. Nggak ada Aji ya. Ada. Angela Aisyah Ridwan? Nggak ada. Chandra Ditya? Ada Chandra? Dea Inanda? Hadir, Pak. Oh, ada. Diva Aditya? Diva hadir, Pak. Oke. Fikri Ardiansyah? Ada Fikri? Hadir Pak, Fikri Adiansyah Pak. Fikri Oke. Adiansyah hadir Pak. Virial Rifki? Hadir Pak Virial Pak. Oke. Ilham? Hadir Pak. Ada. Indra Septian? Ada Pak. Oke. Joseph? Hadir Pak Joseph Oke. Christopher. Larasati ada. Ya, Larasati. Levina ada? Levina? Hadir, Pak. Oke. Ihsan, Muhammad Ihsan? Hadir Pak. Oke. Muhammad Andika? Hadir Pak. Muhammad Dio? Hadir Pak. Oke. Muhammad Fadli? Hadir Pak. Oke. Muhammad Hasan? Hadir Pak. Oke. Muhammad Irsan? Hadir Pak. Oke. Muhammad Salman? Hadir Pak. Oke. Novalda? Oke. Nggak ada Novalda. Rahmania? Hadir, Pak. Novalda Oke. hadir. Oh, Novalda ada. Rahmania ada. Oke. Raffi Jatnika? Hadir Pak. Oke. Rafli Atarik?
Ada Pak, hadir. Rafli Elektrika. Hadir Pak. Oke, Ridwan Lesmana. Ada Pak. Oke, Rizky Herianto. Rizky hadir Pak. Oke, Robi Gumilar. Hadir Pak. Oke, Saida Asro. Hadir Pak. Oke, Sahromi. Hadir Pak. Oke, Trivera. Hadir Pak. Oke, Wirdatul. Hadir Pak. Oke, Yosep Satria. Ada Yosep Satria? Nggak ada. Yusril Nurfaizi. Hadir Pak. Oke, Yusril Nurhikam. Hadir Pak. Oke. Ya, Yusuf bin Marsu. Hadir Pak. Oke, Yusuf Ihsan. Hadir. Oke, dan Julfan Tarik. Oke, sip ya. Ya, ada yang belum dipanggil? Halo? Ya, kalau belum dipanggil berarti mungkin ada yang belum ngontrak dan sebagainya. Nanti tinggal diselesaikan di PRS dan sebagainya. Oke, saya pikir itu saja ya untuk pertemuan perdana ini. Kedepannya saya harapkan kita sudah mulai perkuliahan ini. Dan Anda tinggal cek aja di spot ya, tinggal masuk dan tentunya nanti juga disampaikan di WA ya, WA group untuk tegangan tinggi ini. Jadi sekali lagi tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir hari ini, kita melaksanakan perkuliahan di pagi hari. Jadi Anda siap-siap ya. Jadi pagi-pagi itu harus sudah segar, sudah mandi ya, sudah sarapan juga sehingga ilmunya bisa keterima dengan baik. Jangan sampai pagi-pagi tapi andainya masih berantakan, masih kumel gitu kan. Ya karena memang ya pagi-pagi itu ya resikonya adalah Anda harus siap bangun dan tentu siap menerima ilmu dengan baik. Saya pikir itu saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas sehingga mudah-mudahan sekali lagi pandemi COVID ini segera berakhir. Kita bisa kembali normal ya ke kampus seperti biasa dan kita bisa beraktivitas seperti normal pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Terima kasih sehat-sehat Bapak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Izin, Pak. Salam sehat ya. Yuk.